Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan rekaman obrolan kami dengan Gus Ismet, adik daripada Kiai Abbas Buntet Cirebon, yang mana Gus Ismet ini berdomisili di Lasem karena menjadi menantu dari keluarga Lasem. Namun sebelum kita mendengarkan hasil rekaman kami dengan beliau, Gus Ismet, saya ingin menyampaikan satu hal ya yang berkaitan dengan apa yang beliau ceritakan semalam dan kami rekam dan akan kami tampilkan di video kali ini. Jadi ada kisah bahwasanya ya pendiri Buntet Cirebon ini adalah Mbah Muqayyim. Kemudian Mbah Muqayyim ini punya anak Mbah Muta'ad. Nah, ini menurut versi daripada Habib Lutfi bin Yahya. Sehingga ketika keluarga Buntet, ya, kalau nggak salah itu Gus Faris ingin membuat film dokumenter tentang asal-usul dan cikal bakal berdirinya pesantren Buntet Cirebon. Kemudian Habib Lutfi itu mengusulkan bahwasanya skenario yang ditulis oleh keluarga Buntet, dalam hal ini Gus Faris, dalam pembuatan film dokumenter itu, kata Habib Lutfi, salah. Yang benar itu adalah Mbah Muqayyim adalah ayah daripada Mbah Muta'ad, atau Mbah Muta'ad adalah putra daripada Mbah Muqayyim. Dan ini ditentang oleh keluarga Buntet. Karena menurut catatan keluarga Buntet dan manuskrip Buntet, ya, Mbah Muqayyim ini adalah pendiri daripada pesantren Buntet Cirebon. Kemudian memiliki seorang santri yang tidak lain adalah keponakannya sendiri yang bernama Mbah Muta'ad. Kemudian setelah itu Mbah Muta'ad diambil mantu oleh Mbah Muqayyim dan akhirnya karena Mbah Muqayyim tidak punya anak laki-laki sehingga menantunya lah Mbah Muta'ad ini yang akhirnya meneruskan kepengurusan pondok pesantren Buntet Cirebon. Lain daripada itu, ternyata menurut Gus Ismet, ya, leluhurnya itu, ya, yang bernama Mbah Muqayyim, pendiri daripada pesantren Buntet, itu adalah salah satu dari mufti Kesultanan Cirebon. Dan Buntet ini berdiri 1700, kurang lebih segitu, tahun 1700. Artinya sebelum ada Habib Usman. Nah, sementara kita sama-sama tahu viral videonya di mana Habib Usman itu menyatakan bahwasanya ya Habib Usman bin Yahya itu adalah mufti pertama dan terakhir di Indonesia. Nah, ini kebohongan sejarah. Artinya Habib Lutfi ini menafikan seluruh mufti-mufti yang ada di kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Padahal sejarah mencatat Habib Usman bin Yahya itu bukan mufti Indonesia, juga bukan mufti Kesultanan Nusantara, tapi mufti Batavia, yaitu mufti Belanda. Nah, ini yang perlu diluruskan teman-teman ya. Alhamdulillah kami mendapat informasi dari Gus Ismet ya. Kemudian dari informasi itu saya jadi berpikir untuk membuat video ini demi untuk mencerahkan gitu loh. Karena Habib Lutfi ini banyak kebohongan-kebohongan, banyak kepalsuan-kepalsuan dan pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh dia. Dan ini harus diluruskan. Karena berbahaya. Karena beliau ini ditokohkan di NU sehingga nanti bisa mempengaruhi sejarah yang ada di NU itu sendiri, sejarah yang ada di bangsa ini, dan sejarah dari setiap leluhur-leluhur dan pahlawan bangsa kita. Gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita akan mendengarkan dengan seksama rekaman dari hasil obrolan kami semalam dengan Gus Ismet. Nah, kebetulan malam ini, ya, dari kemarin nih, kita mengikuti Mukernas ke-1 PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan LSI Laskar Indonesia,
di Islamic Center Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sehingga kami bisa bertemu dengan beberapa para tokoh dan mewawancarai beliau semua. Dan ini hasil rekaman kami wawancara dengan Gus Ismet. Monggo dilihat. Bagus. Nah, Buntet itu berdiri pada tahun 1750 yang didirikan oleh beliau Kiai Muqayyim atau Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim itu adalah mufti dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Dan penerusnya siapa? Karena Mbah Muqayyim itu punya putri, itu anaknya putri semua. Nikahlah. Pada saat itu bukan nikah ya. Pada saat itu Sultan Kesultanan Kesepuhan itu namanya Kiai Muta'ad atau Raden Muta'ad. Raden Muta'ad ketika ditunjuk jadi sultan beliau enggak mau. Beliau mau meneruskan perjuangan kakek buyutnya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah dengan menyebarkan agama Islam. Dakwah Islam. Dan akhirnya Raden Muta'ad itu milih pesantren. Masuk pesantren. Kemana? Ke Buntet. Yang notabene Buntet didirikan oleh Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim itu adalah pamannya Raden Muta'ad. Lah ketika mondok, Kiai Muta'ad sudah mondok, sudah dianggap alim, Kiai Muta'ad nikah dengan putrinya Mbah Muqayyim. Nikah dengan putrinya Mbah Muqayyim sehingga Buntet diserahkan ke Mbah Muta'ad. Ke Kiai Muta'ad. Ketika Kiai Muta'ad itu nikah dengan putrinya Mbah Muqayyim, Kiai Muta'ad punya anak. Punya anak itu ada dari istri pertama ada, dari istri kedua ada. Dari istri pertama itu yang paling besar itu perempuan. Yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Nah, yang ketiga itu namanya Kiai Atik Soleh. Cuman terkenal masyhurnya sekarang itu Kiai Soleh Zamzami. Aslinya namanya Kiai Atik Soleh. Kiai Atik Soleh punya adik Kiai Abdul Jamil. Nah ini terjadi lagi seperti halnya ketika Raden Muta'ad suruh mimpin kesultanan, beliau nggak mau, lebih memilih mondok. Cuman beda, kalau Mbah Muta'ad kan memilih mondok. Nah ketika Buntet Kiai Muta'ad itu sudah sepuh, Kiai Muta'ad otomatis menyerahkan ke Kiai Soleh dong, putra pertama kan, paling besar kan, Kiai Soleh. Bahasanya bahasa Cirebon cung. Cung Soleh, ini Buntet sok diterusin sama kamu, diterusin sama kamu. Kiai Atik Soleh enggak mau. Enggak, Bah, jangan sama saya. Loh, terus sama siapa? Terus kamunya mau kemana? Saya mau bikin pondok sendiri. Bahasanya itu mau babat pondok sendiri. Di mana? Di daerah Benda Kerep. Benda Kerep itu masih Kota Madia. Lah, Buntet diteruskan sama siapa? Buntet diteruskan sama Kiai Abdul Jamil yang notabene adiknya Kiai Soleh. Dari sini mulai turun-temurun nih Buntet itu. Dari Kiai Abdul Jamil diteruskan ke putra yang terbesar, yang paling besar yaitu Kiai Abbas. Nah, cucunya Kiai Muta'ad ya? Ya, Kiai Abbas itu adalah cucunya Kiai Muta'ad. Yang Kiai Abbas yang masyhur. Kiai Muta'ad ini sebenarnya adalah Sultan. pewaris tahta kesultanan. Kesultanan tapi tidak mau. Tidak mau. Itu. Lah terus Kiai Abbas pada saat itu kan zamannya Kiai Hasyim Asy'ari ya. Dan termasuk penggerak ya. Komandan perang lah bisa dikatakan. Komandan pergerakan 10 November. Itu Kiai Abbas. Kiai Abbas pada saat itu Bung Tomo matur ke Kiai Hasyim, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, "Tunggu nanti." Bung Tomo tunggu macan dari Cirebon. Itu Kiai Abbas. Ya.
Jadi yang menjuluki macan Cirebon itu ya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abbas itu. Nah, Kiai Abbas nih jadi akhirnya nasab ya. Iya. Kiai Abbas punya putra paling besar namanya Kiai Mustahdi Abbas. Kiai Mustahdi Abbas punya putri Umi saya. Iya, iya. Lah kalau Abbas saya dari mana? Dari Kiai Soleh. Kiai Soleh punya anak Kiai Mansur. Kiai Mansur punya putra Kiai Hasyim. Kiai Hasyim punya putra bapak saya, Abbas saya. Jadi cuman karena Kiai Soleh tidak mau memegang buntet, punya pondok sendiri Benda Gado, dan buntet diteruskan sama Kiai Abdul Jamil. Berarti Benda Kerok ini anak dari Anak buntet. Ya. Iya. Kemudian buntet yang sekarang ini Adik dari Benda. adiknya dari Benda. Iya. Gitu loh. Ini Bingung kita ya? berkusut kayak main layangan.